Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Kita di sini masih cerita tentang love reading ya, tentang percintaan yang kamu. Tapi ingat ya teman-temanku, ini energi, bacaan energi sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi, serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan, amin. Dan buat teman-temanku semuanya, dimanapun kau berada, aku harap selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya, amin. Dan jadikanlah readingan ini sebagai motivasi bagi kamu, sebagai hiburan ataupun sebagai alarm, ya, untuk selalu mengingatkan kamu akan hal-hal yang baik-baik dan hal-hal yang positif. Oke? Fokus ke kartu ini. Kita akan cek percintaan kamu hari ini ataupun ke depan ya. Apa yang akan terbaca? Oke. Ya. Aku lihat di sini buat teman-temanku ada Judgment di bottom of the deck ya. Kalau aku lihat di sini ada zodiak yang terkoneksi dengan kamu ataupun zodiak kamu di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius. Wah, ini semua zodiak ada di sini ya. Bisa zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan di sini. Oke, aku melihat di sini di bottom of the deck ini tentang sebuah percintaan yang kamu. Aku melihat seperti ada seseorang yang akan bisa merubah hidup kamu. Ada seseorang yang akan datang kepada kamu di sini. Nah, namun aku merasakan perubahan ini cukup besar kepada kamu. Seakan-akan di judgment ini ada sebuah karma gitu ya, karma baik yang mungkin akan kamu dapatkan. Nah, kenapa aku katakan seperti itu ya? Terlihat di sini ada sebuah cerita cinta yang mungkin sudah ingin kamu tinggalkan. Ada Eight of Cups ya. Aku melihat perasaan kamu ini sudah tidak utuh lagi. Seakan-akan ada cup yang berdiri tegak, tapi ini masih ada yang lowong, ada yang kurang ya. Harusnya ini kan, ya ini kan di sini ya. Tapi ini kok nggak ada satu gitu ya. Jadi ini menggambarkan suatu hati kamu yang sudah hilang dan benar-benar harus kamu lupakan begitu. Ya. Nah, ini apa ya? Aku melihat seseorang ada yang ingin masuk gitu ya ke dalam kehidupan kamu. Namun kamu masih terfokus kepada masa lalu. Itu membuat kamu merasa kayak agak kebingungan gitu ya. Ada keraguan. Nah, namun sebenarnya di sini udah optimis untuk kamu meninggalkan masa lalu. Terkadang kamu yakin, wah aku benar sudah melupakan dia kak gitu. Aku tidak teringat lagi sama dia gitu. Namun saat seseorang ini masuk ke dalam kehidupan kamu, ya kamu sebenarnya bahagia ya. Tapi kamu merasa ada rasa kesepian atau rasa kesedihan gitu loh. Karena teringat dengan masa lalu. Mungkin masa lalu yang begitu sangat sangat menyakitkan hati kamu begitu. Karena apa? Karena kamu merasa dibohongi di sini. Ya. Kamu merasa kayak ada sesuatu yang membuat kamu kepikiran aja terhadap masa lalu. Kepikirannya begini. Ya mungkin dulunya kamu punya hubungan yang begitu bahagia begitu ya, seperti ini. Kalau kita lihat di kartu ini ya. Jadi kebahagiaan itu kayaknya ya memudar. Ya setelah mungkin ada sesuatu yang terjadi. Nah mungkin ini juga bisa dikatakan perubahan yang besar yang membuat kamu merasa kayak kepikiran aja, terlalu overthinking, terlalu terhadap seseorang. Tak kenapa ya, mungkin dulunya kamu merasa tidak percaya atau merasa disakiti dulunya ya dengan seseorang di masa lalu kamu, sehingga buat kamu bingung, galau gitu ya. Ini hubungan seperti apa ya yang aku jalani. Nah dengan begitu aku melihat kamu ini masih fokus ke situ karena kamu merasa kayak kok tega gitu ya, kepikirannya seperti itu, kok tega gitu.
Ya dulunya kita saling mencintai, saling bersama, saling memahami gitu. Tahu-tahu memang dengan masalah sepele aja mungkin sudah kandas gitu. Karena mungkin tidak ada benteng yang menguatkan kamu dengan dia, ya. Ya arti kata itu memang sudah tidak memang bukan jalannya kamu untuk bersama dengan dia gitu loh. Itu aja sih yang harus kamu yakinkan pada diri kamu. Nah, makanya di sini juga sebelum kamu terlambat ya. Karena jika kita masih fokus dengan masa lalu, maka kita tidak akan bisa bangkit ataupun berubah begitu, ya. Itu yang aku rasakan di sini. Jadi emang ada perubahan, tapi kamu masih memikirkan di masa lalu, walaupun kamu yakin nih, aku sudah yakin kamu sudah melupakan dia gitu loh. Tapi masih tetap ada kesedihan, masih tetap ada keraguan, ya. Masih tetap melihat ke depan bahwasanya wah, di depan itu kayaknya ada kabut hitam gitu ya. Nah, ini kan padahal kamu sudah ke depan, tapi kamu melihat kehancuran. Karena ini adalah pikiran overthinking kamu begitu ya. Nah, itulah yang memang harus kamu rubah saat ini. Jangan kamu fokus ke masa lalu lagi. Sekarang fokus ke masa depan. Karena di sini ada connect of sword. Kamu harus berpikir ke depan. Jangan kamu pikir kepada kehancuran ya. Kamu belum menjalani, tapi kamu sudah overthinking duluan. Wah, kayaknya kalau seseorang ini masuk ke dalam kehidupan aku takut nantinya terjadi lagi nih suatu hal-hal yang menghancurkan seperti dulu gitu ya. Nah, itu mungkin membuat kamu kepikiran, ada keraguan, ada kebingungan ya. Sementara di sini ada kartu yang menggambarkan bahwasanya kamu akan bahagia bersama dia. Bersama seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu, dan dia di sini akan membawa perubahan dan ada karma baik yang akan kamu rasakan. Jadi kalaupun dulunya kamu merasa disakiti, dikhianati, yakinkan diri kamu bahwasanya saat seseorang ini akan masuk ke dalam kehidupan kamu, dan kamu juga melihat dia adalah orang yang rela berkorban buat kamu, atau dia adalah orang yang menghargai kamu. Ya arti kata itu akan menjadi suatu hubungan yang baik nantinya. Atau dia adalah seseorang yang pantas buat kamu. Ya, karena jika ada seseorang yang memang benar-benar menghargai kita, ya mencintai kita dengan tulus, ya berkorban buat kita, arti kata ya dia adalah orang terbaik, dia orang yang kamu butuhkan. Nah, mungkin kamu beranggapan dulu kak, dia seseorang di masa lalu itu baik juga gitu loh, dia juga sayang sama aku, dia juga rela berkorban begitu ya. Nah, kalau itu terjadi masalahnya, kamu coba bercermin pada diri sendiri. Kamu tanyakan kepada diri sendiri, kenapa seseorang itu berbuat seperti itu. Arti kata, ada yang salah pada diri kita. Oke? Kita mencoba untuk berpikir positif aja. Nah, begitu juga mungkin ya, kamu sudah meninggalkan seseorang. Ya. Nah, kenapa? Pasti ada alasan kan, kenapa kamu meninggalkan seseorang. Ya, mungkin karena dia adalah toksik kak, gitu ya. Dia ghosting kak, dia manipulatif kak, dia egoisnya luar biasa kak, gitu ya. Makanya aku tinggalin gitu loh. Nah, disitulah kamu bisa introspeksi diri. Kenapa seseorang itu meninggalkan kamu? Nah, ternyata mungkin, wah aku salah ya, aku begini ya. Nah, itulah yang harus kamu rubah. Jadi, saat ada seseorang yang masuk ke dalam kehidupan kamu sudah siap gitu loh. Sudah menjadi versi yang terbaik buat orang itu. Atau sebaliknya, begitu ya. Nah, itu. Jadi intinya itu kita harus selalu berpikir positif aja. Selalu introspeksi diri aja. Karena kita manusia tidak ada yang sempurna, oke? Itu ya teman-temanku. Jadi di sini ada gambaran kamu akan bahagia. Jadi yakinkan diri kamu. Jika seseorang ada yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu dan dia akan bawa kebahagiaan, ya kamu jangan ragu lagi. Kamu jangan bimbang lagi. Kamu jangan melihat kehancuran lagi, karena ini adalah seperti trauma yang kamu lihat gitu loh. Bukan hubungan kamu saat ini. Jadi intinya lepaskanlah masa lalu itu, jangan kamu lupakan, jangan kamu ingat gitu, lupakanlah dia gitu, oke? Nah begitu ya teman-temanku, itu yang aku lihat di sini. Nah kita akan coba lihat ya dengan kartu percintaannya kamu. Aku melihat di sini memang ada energi yang akan masuk kepada kamu, tapi kamu masih melihat ke belakang, tapi kamu masih fokus kepada masa lalu, ya. Itu yang aku rasakan di sini. Rasa ada ketakutan, ya, ada rasa keraguan dalam untuk menjalankan kehidupan kamu depan. Itu yang kamu rasakan di sini. Ketakutan dari masa lalu yang begitu suram, begitu. Oke, kita akan coba lihat di sini apa yang terbaca.
buat teman-temanku. Tentang percintaan kamu selanjutnya. Oke. 4 ya. Nah, aku yakin di sini ya, seseorang ini akan bawa kebahagiaan kepada kamu. Oke? Nah, wah, tapi nggak tahu ya. Oke. Ini ada reconciliation ya. Nah, atau juga beberapa dari kamu kayak akan terkoneksi dengan orang lama di sini. Tapi kita coba dulu bahas ya di sini. Di sini kan ada playfulness nih. Aku melihat di sini ada spirit guide gitu ya. Untuk kamu merasakan sebuah cinta lagi. Karena ada kebahagiaan, ada kenyamanan di sini yang kamu rasakan ya. Buat teman-temanku. Jadi jika kamu merasakan dengan seseorang yang akan masuk ke dalam kehidupan kamu ini, jika dia memberikan kenyamanan, dia memberikan sebuah kebahagiaan, ya arti kata dia, ya mungkin inilah yang kamu butuhkan dari dia gitu. Ya. Tapi aku juga lihat ya di sini, seseorang ini adalah seseorang yang mungkin ada beberapa dari kamu ya. Yang datang itu adalah seseorang di masa lalu. Dia ingin berrekonsiliasi. Ya mungkin masa lalu kamu mungkin tidak 1 ya, tidak 2, tidak 3, mungkin banyak gitu ya. Bisa saja seseorang yang pernah terjadi hubungan dengan kamu ya, atau pernah punya ikatan dengan kamu, lalu mungkin sudah terpisah, atau lalu mungkin dia ngilang gitu aja ya. Namun di sini aku melihat kamu dengan dia kayak bertemu kembali. Itu yang membuat kamu merasa kayak ini kenyamanan aku gitu loh. Dan akhirnya mungkin kamu coba berpikir gitu loh, ya jangan-jangan ini memang jodohnya aku, jangan-jangan dia adalah yang terbaik buat aku gitu loh. Walaupun memang dulunya aku pernah dekat dengan dia, tapi kita terputus itu memang karena sesuatu hal yang mengharuskan kita terpisah gitu ya. Entah itu dia yang pindah kerja, atau mungkin orang tuanya dulu yang pindah kerja ya. Namun akhirnya kamu dengan dia mencoba untuk mempertahankan ataupun memperjuangkan. Kalau aku sinkronkan di kartu ini gitu ya, ini sepertinya dia ingin perjuangkan kembali. Walaupun mungkin saat ini kamu dengan dia kayak berjauhan ya, tapi kamu dengan dia merasa kayak kita pantas untuk perjuangkan hubungan kita gitu loh, ya. Ini juga ada passion ya. Di sini aku melihat ada gairah gitu ya. Ada gairah, ada harapan kamu ya. Karena kamu merasa kayak, wah aku bahagia sekali sih dengan kamu gitu. Nah ini aku juga lihat ada love yourself first ya. Kamu kayak membuat sesuatu tindakan ya untuk bisa menunjukkan kepada dia bahwasanya aku suka sama kamu gitu, aku cinta sama kamu gitu. Dan aku ya mungkin walaupun kamu ragu terhadap aku ya, dengan apa yang sudah pernah aku lakukan dulu, entah aku meninggalkan kamu begitu aja ya, namun semua itu memang keterpaksaan gitu loh untuk aku meninggalkan kamu. Mungkin ada sesuatu yang ingin dijelaskan kepada kamu. Dan tapi di sini aku melihat tujuannya kepada kamu ya, dia ingin wedding, dia ingin menikah, dia ingin mengikat kamu di sini. Ini aku lihat ya, ada wedding. Oke. Ini aku rasakan dari energi dia. Dia memang kayak memperjuangkan kamu, dia ingin menikah dengan kamu, entah kenapa begitu ya. Ini yang aku rasakan terhadap energinya dia. Ya. Kita akan coba lihat lagi isi hati dia seperti apa. Oke. Sebentar, aku cari kartunya. Apa yang ada di dalam hatinya ya? Apa yang ingin disampaikannya kepada kamu sebenarnya ya? Atau isi hati terdalamnya dia itu seperti apa sih gitu ya? Nah, kita akan coba lihat di sini. Karena intinya di sini dia punya tujuan ingin mendekat ke kamu. Walaupun mungkin kamu masih ada keraguan ya terhadap dia gitu ya. Ini keraguan kamu sih sebenarnya karena masa lalu juga. Masa lalu kamu yang ada trauma gitu ya. Seakan-akan takut untuk memulai satu hubungan ya. Begitu. Itu yang aku lihat di sini. Ada energi yang baru masuk ke dalam hidup kamu, tapi kamu masih merasa ragu. Karena kamu masih fokus kepada masa lalu ya. Itu yang aku lihat di sini. Energi seseorang yang ingin masuk kepada kamu, apa yang ada dalam hatinya dia. Wah, ini dia. Dia itu masih mengingat kamu ya. Di sini ada I remember every detail of the day ya. Aku masih selalu ingat kamu. Setiap detail
hari-hari kita, aku selalu ingat gitu loh. Dan aku tidak pernah melupakan sedikit pun. Nah, walaupun mungkin kita terpisah, tapi aku masih mengingat kamu. Ini dia. I remember every detail of the day. Oke, inilah dia mungkin orang yang ingin berrekonsiliasi tadi. Dan aku juga lihat di sini, I love you unconditionally, ya. Aku merasakan dia begitu mencintai kamu tanpa syarat, dan dia mungkin mengatakan kepada kamu, aku mencintai kamu, tapi aku tidak minta balasan apa-apa gitu loh. Kalaupun kamu tidak menerima aku, ya aku terima, tapi aku tetap masih mencintai kamu. Itu yang mungkin akan ada dalam hatinya dia. Ya, intinya dia tulus sih, baik gitu ya, setia gitu. Ya, you speak to me through music ya. Kamu bicara dengan saya itu kayak melalui musik gitu loh. Ya mungkin dengan apa ya, kalau kita mendengarkan musik itu bahagia ya. Kalau kita saat stres, galau, kita kan mendengar musik. Nah itu juga yang mungkin dia rasakan. Saat mungkin bicara dengan kamu, dia kayak merasakan mendengarkan musik, bahagia aja gitu loh. Ya. Nah itu yang aku lihat di sini. Ya. Nah ini juga menggambarkan ya, I feel you even though we are affair ya. Aku masih merasakan kehadiran kamu walaupun kita terpisah gitu loh. Ini yang dikatakan dia. Jadi walaupun kamu terpisah, ini dengan seseorang yang berrekonsiliasi ini ya, aku melihat dia itu begitu sangat ingin kembali ya, karena yang dirasakan itu adalah I love you unconditionally, dan dia seperti ingin menikah dengan kamu. Ini aku lihat ya, buat teman-temanku semuanya. Jadi dia ini punya tujuan kepada kamu, tujuan ingin menikah dengan kamu, dan dia merasakan bahwasanya orang ini ya begitu besar cintanya kepada kamu. Oke? Nah, itu terbaca dari kartu kamu di sini ya, teman-temanku. Jadi semoga apapun ini terbaca, semoga menjadi hiburan bagi kamu, atau mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kamu ya, atau motivasi gitu, atau pencerahan ya. Semoga kamu akan menemukan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi. Oke, buat teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu readingan kita. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu, dadah.